Shalom, selamat malam semua rekan-rekan pemuda Bethesda Molava. Perkenalkan, nama saya Sarci Sanak, selaku koordinator seksi rohani. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya pada malam hari ini untuk memimpin remis atau renungan manis. Tetapi sebelum itu, mari kotong satu hati dalam doa, kotong berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta dan kasih-Mu Tuhan, berkat napas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami sampai malam hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan dalam remis ini Tuhan, walaupun hanya secara online Tuhan, tapi kami dipersatukan lewat remis ini Tuhan. Kami pertaruhkan remis malam hari ini di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari Engkau memberkati, mari Engkau menjamah ya Tuhan. Dan juga firman yang akan hamba-Mu bawakan Tuhan, Engkau memberkati, Engkau melindungi, agar setiap orang yang mendengar Tuhan dapat terberkati ya Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan berkata-kata Tuhan, biarlah semua kata dan kalimat yang keluar dari bibir mulut hamba ini hanya datang daripada-Mu Tuhan. Hanyalah ini doa dan permohonan kami, ampunilah salah dan dosa kami. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik teman-teman, rekan-rekan pemuda semua, firman remis pada malam hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 4, ayat yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-24. Baik, saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Yaitu bahwa kamu terhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah firman Tuhan, berbagailah kotong semua yang mau mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom. Firman remis malam hari ini seperti yang sudah kotong baca dari Efesus 4 ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Maksudnya judul dalam Alkitab adalah manusia baru. Tetapi tema pada malam hari ini adalah move on. Baik teman-teman rekan pemuda semua, setelah mendengar tema move on, ini pasti teman-teman semua langsung berpikir dalam benak bahwa move on itu berarti move on dari mantan pacar, move on dari dia yang sudah menyakiti, move on dari dia yang suka ghosting sudah jelas. Bukan ya teman-teman, tetapi pada malam hari ini kotong lebih fokus membahas tentang move on dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Nah teman-teman, rekan-rekan pemuda sekalian, ada 3 poin yang akan kotong bahas pada malam hari ini. Yaitu yang pertama, apa itu manusia lama dan apa itu manusia baru. Yang kedua, tantangan atau faktor apa saja yang terdapat dalam perubahan, atau tantangan apa, faktor apa yang membuat kotong susah untuk berubah dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Yang ketiga, bagaimana cara agar kotong mampu move on dari masa lalu atau karakter manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Oke, kotong bahas di poin yang pertama, apa itu manusia lama dan manusia baru. Manusia lama berarti manusia yang hidup dalam dunia kegelapan. Kegelapan yang dimaksud di sini adalah masih hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas. Tidak mengetahui tujuan hidup dan tidak berjalan dalam hikmat dan pengertian dari Tuhan. Orang atau manusia seperti ini dapat dikatakan sebagai seorang yang buta. Kenapa seorang yang buta?
karena dia tidak mampu melihat kebenaran di dalam hidupnya. Maka ia pun akan tetap hidup dijajah oleh dosa masa lalu. Inilah yang dimaksud oleh Paulus kepada Efesus tentang sifat manusia yang lama. Teman-teman, rekan pemuda sekalian, hari-hari ini banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik, tetapi di hadapan manusia saja. Atau biasa orang Kupang bilang cuma mau cari muka, cuma mau cari nama. Dia mau buat sesuatu hanya untuk dilihat orang, dipuji orang, dan sebagainya. Tetapi, ada tetapinya teman-teman. Terkadang kita melakukan segala sesuatu dengan tulus, tanpa pamrih, tapi banyak orang yang bilang, dia cuma cari muka sah, cuma mau cari nama sah. Padahal kau sudah lakukan itu dengan tulus dan tanpa pamrih. Nah, pikiran-pikiran seperti ini juga adalah salah satu ciri atau cara berpikir manusia lama. Manusia yang belum bisa move on dari karakter manusia yang lama. Rekan-rekan pemuda sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mau, baik itu orang tua maupun orang muda pada saat ini, banyak yang bilang beta setia dengan Tuhan. Tapi nyatanya kotong masih hidup atau belum bisa move on dari manusia lama. Kotong masih hidup dalam gelap seperti orang yang sering bakalai dengan sesama, gampang marah, gosip membicarakan orang, sikap tidak mau mengalah, mau menang sendiri, egois, terlalu banyak sikap dan karakter kita sebagai anak Tuhan yang masih hidup dan belum bisa move on dari karakter manusia lama. Baik teman-teman, itu sedikit penjelasan mengenai karakter manusia lama dan karakter manusia lama dalam bacaan kita malam hari ini. Teman-teman semua, setelah kotong sudah tahu apa itu manusia lama, kotong perlu tahu apa itu manusia baru atau manusia yang diperbaharui di dalam Tuhan. Manusia baru yaitu manusia atau seseorang yang tidak berhenti belajar untuk mengenal Tuhan dan pengajaran di dalam mengenal Tuhan. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 10, Rasul Paulus menghendaki supaya ia semakin mengenal Kristus di dalam kehidupannya. Menjadi manusia baru berarti kita belajar mengenal sifat Kristus, yaitu belajar sabar, belajar mengasihi, belajar mengampuni, belajar setia, belajar untuk mendengarkan perintah-perintah Kristus, belajar menahan diri dari keamarahan, seperti yang Rasul Paulus sudah katakan dalam Efesus 4 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-32, teman-teman semua bisa membacanya masing-masing, bahwa itu sudah jelas Rasul Paulus katakan sifat menjadi manusia yang baru atau manusia yang bisa move on dari masa lalu. Nah, pada ayat itu tuh sudah jelas, kemana kotong harus menjadi manusia yang baru, itu sifat-sifat itu sudah ada. Jadi teman-teman semua dapat melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Teman-teman, rekan-rekan pemuda semua, kotong sudah tahu apa itu manusia baru dan apa itu manusia lama. Beta terlalu jelas yang panjang lebar, karena beta yakin dan percaya teman-teman semua sudah mengerti apa itu manusia lama dan apa itu manusia baru. Nah, untuk menjadi manusia baru atau manusia yang diperbaharui di dalam Tuhan, tidaklah mudah, sama seperti kotong berbicara atau sama seperti kotong membalikan telapak tangan. Ada beberapa faktor atau tantangan yang membuat kita susah dalam proses berubah menjadi manusia dengan karakter yang baru. Yaitu ada 3 poin juga atau 3 faktor yang beta tulis. Itu yang pertama,
sukar atau susah berkorban. Sukar atau susah berkorban. Mendengar kata perubahan. Perubahan itu adalah suatu proses yang membutuhkan pengorbanan. Nah, tentu saja dalam pengorbanan kita membutuhkan yang namanya ketabahan, ketekunan, kesabaran, serta memakan waktu. Kita belum mampu untuk bisa tekun terhadap hal tersebut. Belum bisa sabar untuk menanti hasil yang baik. Terkadang kita mau yang instan-instan, tidak mau berproses dan tidak mau berkorban untuk Tuhan. Kita belum mampu berkorban menjadi lebih baik demi Tuhan, kecuali kita ditegur atau mendapat teguran nyata untuk berbalik ke Tuhan. Kebanyakan kotong bilang, ibu bisa berubah soalnya terlalu susah, butuh pengorbanan terlalu besar. Jadi tapi kalau sudah dapat teguran nyata dari Tuhan, baru dia bilang, beta mau berubah, beta mau ini. Kebanyakan orang begitu ya teman-teman. Beta berpikir bahwa kenapa kotong berkorban untuk manusia, berkorban untuk dia bisa, tapi untuk Tuhan terlalu setengah mati. Kenapa kotong berkorban untuk manusia, tetapi untuk Tuhan sudah bisa. Beta ambil contoh begini teman-teman. Kotong mau berubah, tapi sudah dari hati. Hanya mau dilihat oleh orang kalau kotong itu berubah. Misalnya, kotong bilang, beta mau berubah, beta suruh mau omong gosip-gosip orang, beta suruh mau omong orang pun kekurangan tanpa koreksi beta punya diri. Tetapi setelah kotong bergabung dengan kotong komunitas, kotong komplotan, kan sekarang anak-anak zaman sekarang ada geng-geng toh. Kalau sudah kumpul, pasti sudah membicarakan keburukan orang. Mungkin satu-satu yang dia mau membahas tentang hal sesuatu yang bermanfaat ya teman-teman. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini sedikit soal tentang percintaan. Terkadang kotong mampu berkorban demi pacar, mampu berkorban demi gebetan. Apapun kotong lakukan supaya dapat dia, supaya bisa lihat dia senang. Toh belum tentu dianya juga mau berkorban buat kotong. Terakhir apa? Kotong yang sakit hati teman-teman. Kenapa kotong mau berkorban untuk manusia, berkorban untuk dia tuh mati-matian supaya bisa dapat dia. Tetapi kotong bisa berkorban buat dapat Tuhan po hati. Untuk buat dapat Tuhan po hati. Ya teman-teman, itu kembali ke kotong punya diri masing-masing ya. Poin yang kedua adalah kenapa kotong susah move on dari masa lalu, yaitu karena kotong masih nyaman dengan masa lalu. Poin yang kedua, masih nyaman dengan masa lalu atau masih nyaman dengan karakter manusia yang lama. Masih belum bisa move on dari kenangan masa lalu, belum bisa move on dari karakter manusia yang lama. Teman-teman, rekan pemuda sekalian, terkadang banyak orang susah berubah karena masih terlalu nyaman dengan masa lalu. Masih nyaman dengan bagosip, masih nyaman dengan omong-omong orang, masih nyaman suka bakalai, masih nyaman dengan sikap egois dan mau menang sendiri, dan masih banyak sikap yang kotong masih nyaman dengan kotong karakter sebagai manusia lama. Beta punya contoh begini teman-teman, contoh yang paling sederhana dan mungkin teman-teman semua dapat mengerti. Seperti halnya kotong susah move on dari tadi beta bilang, susah move on dari mantan pacar. Kotong masih nyaman dengan masa lalu dengan dia, kotong belum bisa lepas dia. Kemana kotong mau maju, sedangkan dianya sudah bisa move on, bahkan kata kasarnya dia punya pasangan baru. Nah terus lu kapan maju kalau mau tetap nyaman dengan masa lalu? Jadi di sini adalah bagaimana kotong dapat melepas dan bisa maju. Itu poin yang kedua, masih nyaman dengan masa lalu. Poin yang ketiga tentang pergaulan. Dalam kotong menjadi manusia baru, menjadi manusia lama menjadi manusia baru adalah salah satu tantangannya adalah pergaulan. Salah bergaul juga dapat membuat kita lebih jauh lagi. Terkadang kotong mampu bertobat, kotong mampu berbenah diri menjadi lebih baik. Sudah bisa move on dari kehidupan manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Tetapi pergaulan yang salah dapat merusak karakter yang sudah baik, berangsur-angsur menjadi buruk. Nah,
dalam poin yang ketiga pergaulan adalah bagaimana kotong dituntut untuk menguasai diri dengan artian kotong mampu menolak pergaulan yang sonde baik. Dan sebagai anak muda juga, kotong harus mampu mempertahankan kotong punya kelakuan sesuai dengan firman Tuhan seperti pada kitab Mazmur pasal 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Oke, ada 3 poin yang menghambat, yaitu yang pertama adalah sukar untuk berkorban, yang kedua masih nyaman dengan masa lalu atau manusia lama, yang ketiga adalah pergaulan yang salah. Nah, sekarang poin yang ketiga dari poin besar tadi, bagaimana kita dapat berubah di dalam Tuhan atau mau move on dari masa lalu. Dalam pembacaan kita malam ini, Efesus 4 ayat 22-24, pada ayat yang ke-22 menjelaskan bahwa kotong harus meninggalkan sifat yang lama, manusia yang lama, supaya kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Dan teman-teman semua juga dapat membacanya dalam kitab Kolose pasal 4, kitab Kolose pasal 3, ayat 5 hingga ayatnya yang ke-10. Itu teman-teman dapat baca bahwa dalam kitab tersebut sudah jelas dalam bacaan tersebut bahwa untuk menjadi manusia dengan karakter yang diperbaharui di dalam Tuhan adalah kita mampu melakukan dan menjauhi hal-hal duniawi seperti nafsu jahat, pencabulan, kenajisan, penyembahan berhala, amarah, dan lain sebagainya teman-teman. Itu yang harus kotong jauhi yang sudah dikatakan oleh kitab Kolose pasal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-10. Kenapa kotong harus menjauhi itu? Karena sifat-sifat seperti ini harus ditanggalkan karena semuanya itu mendatangkan murka Allah. Itu dalam Kolose pasal 3 ayat 6. Nah teman-teman, rekan-rekan pemuda sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beta mau ajak teman-teman semua untuk kotong sama-sama mau hidup sebagai manusia yang baru atau manusia yang sudah bisa move on dari masa lalu, dari karakter masa lalu menjadi manusia yang baru atau manusia yang mau hidup di dalam Tuhan. Jadi marilah kotong sebagai muda-mudi yang mau hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi seorang muda-mudi yang taat dan takut akan Tuhan. Mari masing-masing kotong menyiapkan hati dan diri untuk berubah, mau berproses di dalam Tuhan, menjadi lebih baik. Menjadi manusia baru, manusia yang hidup dengan karakter di dalam Tuhan. Ayo teman-teman, rekan-rekan pemuda semua sama-sama move on dari masa lalu. Move on dari manusia yang lama, dan juga merdeka dari dosa-dosa manusia yang lama. Agar kotong dapat maju dan terus berkarya di dalam Tuhan. Salah move on dari masa lalu dan move on untuk Tuhan. Merdeka dari masa lalu dan merdeka untuk Tuhan. Amin. Baik teman-teman semua, kita akan masuk dalam doa syafaat. Karena itu mari kotong menyiapkan hati untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kotong berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semua cinta dan kasih-Mu Tuhan, berkat napas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Kami juga bersyukur untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Engkau menyatukan kami anak-anak-Mu Tuhan, lewat remis atau renungan manis ya Tuhan. Engkau memberkati remis pada malam hari ini Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Tak lupa juga Tuhan kami berdoa dengan pergumulan kami sebagai seorang muda-mudi ya Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap pergumulan hidup kami masing-masing Tuhan. Kami yang bergumul dengan pendidikan Tuhan, mari Engkau mengurapi, mari Engkau menjamah Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau telah menyiapkan, Engkau telah merancangkan masa depan yang sungguh indah dan sungguh luar biasa bagi masing-masing kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemuda-pemudi dalam mencari pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah menyiapkan pekerjaan
yang sesuai ya Tuhan bagi kami masing-masing. Mari Engkau memberkati, mari Engkau selalu memberikan semangat kepada kami yang mencari pekerjaan Tuhan, agar kami tidak patah semangat Tuhan, tetapi kami selalu mencari ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau telah menyediakan semuanya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemuda-pemudi ya Tuhan, yang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Mari Engkau urapi, mari Engkau menjamah. Karena kami percaya Engkau adalah dokter yang luar biasa Tuhan. Engkau dapat menyembuhkan segala penyakit ya Tuhan. Mari Engkau urapi kami semua Tuhan, pemuda-pemudi yang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Kami pemuda-pemudi Bethesda Molava Tuhan, kami taruh semua pergumulan kami masing-masing secara pribadi ke dalam tangan Kasih-Mu Tuhan. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk badan pengurus pemuda-pemudi Bethesda Molava Tuhan, dari UPP hingga ke anggota-anggota ya Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing ya Tuhan. Engkau menjaga, Engkau melindungi Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan ya Tuhan. Tuhan, inilah kami Tuhan, inilah masa muda kami. Mari Engkau selalu pakai kami Tuhan, sehingga masa muda kami Tuhan tidak sia-sia begitu saja. Tetapi masa muda kami Tuhan selalu kami pakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hanyalah ini doa dan permohonan kami Tuhan, dan pergumulan kami ya Tuhan. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk keadaan dunia ini Tuhan, yang masih saja dilanda oleh COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan melalukan semuanya ini bagi kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan membuang jauh-jauh virus ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Mari Engkau mengurapi kami, mari Engkau menjamah kami satu persatu ya Tuhan. Mari Engkau menjaga kesehatan kami ya Tuhan, sehingga kami tetap sehat di dalam Engkau ya Tuhan. Dan tetap Engkau membuat iman kami Tuhan tetap yakin dan tetap percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Sehingga Engkau datang yang kedua kali Tuhan, Engkau dapati kami tetap setia dengan ajaran-Mu Tuhan, tetap setia melayani-Mu Tuhan. Hanyalah ini doa dan permohonan kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat tim multimedia ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan mereka yang sudah memberi diri Tuhan untuk melayani di belakang layar Tuhan. Engkau urapi mereka satu persatu dengan pergumulan hidup mereka satu persatu Tuhan. Engkau jawab setiap pergumulan mereka sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Hanyalah ini doa dan permohonan kami Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami Tuhan. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Terima kasih, shalom.